Cium nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Cium. Mahal kolwahnya beliau. Cium jangan sujud. Ini mahal kolwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya Ijtama'a jami' awliya asri fi hadzal Haji. seluruh mau pulang nanti tapi Makar ya. Bisa dicoba. Kita jadi orang soleh. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa video ya. Sebenarnya saya nggak mau ya bahas kelompok-kelompok, istilahnya penyimpangan dari kelompok orang ini gitu, karena ya menurut saya sudah banyak lah yang bahas atau yang mengoreksi, atau banyak yang sudah istilahnya mengkonter ya dari ketidaksesuaian ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dibawakan oleh kelompok orang-orang ini yang istilahnya mengagung-agungkan yaitu nenek moyang mereka ya, yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah SAW ya. Tapi anehnya ada aja lah hal-hal yang emang di luar logika gitu. Ini saya lihat video ini itu, kalian bisa lihat sendiri videonya. Ini ada orang yang istilahnya kayak napak tilas kali ya ke Yaman gitu. Ini aneh sekali ya. Harusnya kan ke Mekah gitu. Ini malah ke sana ya. Dan yang lebih mirisnya lagi yaitu orang ini tuh sampai sujud, istilahnya di apa ya, bahasanya tuh nggak tahu lap, nggak tahu kain, bekas kaki kayaknya, bekas kaki pas masuk itu, entah apalah, kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau emang ini bekas lap yang diinjak-injak, yang dianggap wali itu, ini sungguh sangat pembodohan ya. Bukan begini cara tabaruk mengharapkan ilmu dari para aulia Allah ya. Sudah dijelaskan di Quran surat Yunus ya, ayat 62. Ini sudah dijelaskan di Quran surat Yunus ya, ayat 63, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaquna, orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau pengen jadi wali dengan cara seperti ini, yang ada itu malah jadinya jadi wali setan gitu. Karena ya dia, orang yang jadi wali itu karena dia bertakwa dan menjaga keimanannya, yaitu ajaran Rasulullah yang istilahnya yang tidak dipelintir lah, istilahnya tidak tidak mencari untung dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW ya, dengan mengatasnamakan keturunannya atau wali gitu. Karena ini saya bahasnya top level iman ya. Anggaplah tempat berkhalwat ini ada seorang wali gitu. Nah, kalau emang tempat berkhalwatnya ini adalah seorang wali, pasti ada ilmunya di ruangan itu gitu. Jadi tidak mungkin ilmu yang ada di situ itu menyuruh sampai orang itu buat sujud gitu. Silakan kalian bisa datengin tempat khalwatnya Kanjeng Sunan Sari Bidayatullah ya, atau Kanjeng Sunan Gunung Jati di masjid itu deket, ada di Cirebon itu sempat Baiat Satariyah, di seberangnya itu ada masjid, dan itu ada tempat khalwatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, atau Syekh Sarip Hidayatullah. Nah di situ ada tempat khalwatnya, ada ruangannya ya, enak tempatnya, walaupun cuacanya Cirebon kan agak panas ya, masuk ke situ langsung
istilahnya adem gitu. Apalagi buat orang-orang yang emang kolbunya itu jernih, sama ya minimal kolbunya jernih lah, hatinya itu bersih gitu, nggak tercampur sama urusan-urusan duniawi, pasti langsung nyamber itu ilmunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, konsepnya kalau kalian beristilahnya napak tilas ke tempat-tempat para wali, itu ilmunya itu akan menuntun kamu itu untuk menjadi istilahnya menuju seorang yang wali lagi gitu. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan malah kalian napak tilas tapi malah dibego-begoin ya karena emang entah nggak tahu ilmunya, nggak tahu apa, atau saya nggak akan bahas di sini ya pembodohan ini, tapi yang pasti saya akan bahas dari segi ilmu walinya gitu. Intinya kalau ini tempat kalwat ini seorang wali, dia tidak akan, ilmunya itu tidak akan menyuruh dia untuk sujud di tempat itu, pasti akan ada yang mengcounter, karena ya emang sujud di tempat kayak gini ya emang tidak ada nasab ilmunya dari Rasulullah SAW ya. Toh ini dianggap wali juga sama golongannya sendiri gitu. Jadi ya sangat aneh gitu. Silakan kalian bisa cari ya. Dan hal ini juga terjadi di tempat kawatnya Rasulullah SAW ya, di Jabal Nur di Arab Saudi di sana ya. Ya kalian lihat sendirilah tempatnya, kalian bisa searching itu dan kalian bisa bandingkan tempat khalwatnya Nabi dulu di Jabal Nur, itu ada sampai ada yang jaga gitu, buat istilahnya buat orang-orang supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini gitu. Nah, itulah orang-orang yang jaga di sana itu paham akan ilmunya Rasulullah SAW. Jadi sangat paham bahwa orang-orang soleh atau waliullah yaitu penerusnya para nabi, ilmu yang dibawa pasti ya tidak jauh dari Al-Quran dan sunnahnya, yaitu ada tafsir-tafsir para ulama dari golongan 3 generasi yang utama itu. Nah, ulama-ulama istilahnya orang-orang yang jaga di Jabal Nur itu tempat kalwatnya Nabi ya, dia paham, dia nggak sampai nyuruh sampai apa istilahnya sujud-sujud di tempat Nabi dulu berkalwat ya. Saya kira kalian paham lah sama apa yang saya ucapkan ya. Saya nggak bahas dari segi pembodohannya, tapi saya bahas dari segi ilmu walinya gitu. Apabila kalian istilahnya napak tilas ke tempat-tempat kalwat atau tempat kalwatnya para aulia ya, pasti di situ ada ilmu dari seorang wali itu. Dan apabila dia seorang wali, ilmunya itu tidak akan menjerumuskan istilahnya ke wali setan gitu. Emang ada tahapannya untuk mencapai waliullah, atau orang-orang bilang itu ya, orang-orang soleh bilang itu usul ilallah ya. Tapi setidaknya kalian itu ilmunya akan membawa kalian itu tidak melakukan hal-hal yang emang tidak kayak gini lah. Kalian bisa cari tempat kalwatnya para wali di Nusantara lah, di Indonesia. Udah pasti ya nggak jarang lah yang ada hal-hal kayak gini gitu. Ini udah jauh-jauh ke Yaman malah suruh cium kaki, cium lap gitu kan. Saya sebagai warga negara Indonesia merasa sakit gitu. Tidak mungkin kalau ini yang dilakukan benar, saya atau orang-orang lain yang bikin video kayak gini tuh nggak mungkin keluar ya, karena ada yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah.
Allah keluarkan orang-orang yang istilahnya masih yang berakal gitu, berakal. Karena ketika orang beriman itu imannya oke, top level, ditambah ditambah orang itu berakal gitu, itu menjadi perpaduan yang sangat komplit sekali. Dan ini jarang istilahnya jarang dipunyai sama orang-orang yang top level gitu, jarang ya. Jadi buat kalian yang masih waras sih, jangan berdiam diri gitu dengan melihat saudara-saudara kita itu diperlakukan seperti ini. Jujur saya nggak tega ya lihatnya, makanya saya bikin video ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ada 1-2 orang, atau kalian bisa share videonya, biar teman-teman kita atau istilahnya yang mau tabarukan ilmu, atau yang pengen jadi wali tabarukan tapi salah guru itu, kasihan juga kan, jadi wali kagak, uang habis, ilmunya ilmu wali setan gitu. Kan sayang banget gitu. Mudah-mudahan inti yang saya sampaikan ada yang tercerahkan lah, 1-2 orang ya. Ilaha Doroti, Waliullah di kotamu, Al-Fatihah. Bersama Majelis Waliullah menuju keabadian.